Kecilnya pengen jadi polisi, pas tua mau jadi YouTuber, kebanyakan berubah-ubah. Cita-cita yang gak pernah berubah cuma satu, yaitu cita-cita menjadi orang kaya. Kalau di kampus gue itu, di FIB, gue tuh melihat temen gue itu ada yang besoknya itu bingung mau makan apa. Saking gak punya duitnya, kesian. Hari ini makan, besok gak tahu mau makan apa. Tapi gue juga punya temen gue sastra Inggris, ada, dia bingung tuh. Besoknya mau naik mobil apa, saking kayanya gitu loh. Halo semuanya, kenalin nama gue Gamal. Gue ini mungkin di sini yang paling tua kali ya. Umur gue udah kepala 3 sekarang. Di sini gue diundang buat ngomongin cita-cita nih. Nah, gue sendiri gue mau kenalan dulu. Gue ini konten kreator. Kebanyakan penonton gue itu sebenarnya umuran kuliah sih. Kalau di sini SMA ada yang tahu gue nggak? Oh, tahu. Wah, tersanjung gue. Lo tahu gue dari konten apa? Apa? Oh, terus apa lagi? Oh, pungli. Ya. Wah, berarti banyak yang tahu gue anak SMA. Wah, semangat nih gue nih. Iya, jadi di sini gue diundang buat ngomongin tentang cita-cita. Nah, gue sendiri itu merupakan konten kreator yang kontennya itu gonta-ganti. Setiap 2 tahun tuh gue ganti konten. Zaman dulu masih muda, konten gue tuh ngomongin adalah nggak enak kalau gue omongin. Yang ketawa berarti tahu. Gue ngomongin kecanduan sesuatu gitulah. Gue yakin di sini juga banyak kecanduan kayak gue dulu, cuman gak enak gue omongin. 2 tahun berselang, gue ganti lagi. Gue ngebahasnya adalah ngebahas tentang ya semacam tips move on lah, semacam begitu-gitulah. Tapi semakin tua, gue makin malu tuh buat ngomongin tentang tips move on, karena udah tua kan. Masa udah mau kepala 3 masih ngomongin move on, akhirnya gue bosan, gue ganti lagi kontennya. Intinya gue merasa setiap tahun itu yang namanya kesukaan, yang namanya impian itu berubah-ubah terus tergantung dari umur, dari info-info yang kita terima yang baru-baru. Termasuk ya kalau lo pada punya impian nih, cita-cita, pasti setiap bertambahnya usia tuh pasti bakal berubah. Jadi gue jarang sih menemukan orang, teman-teman gue, termasuk gue juga nih ya, yang kalau dari kecil pengen jadi dokter sampai tua gak berubah, jarang tuh. Kebanyakan mereka tuh berubah. Kecilnya pengen jadi polisi, pas tua mau jadi YouTuber, kebanyakan berubah-ubah. Cita-cita yang gak pernah berubah cuma satu. Cita-cita yang gak pernah berubah cuma satu, yaitu cita-cita menjadi orang kaya. Kalau pengen jadi orang kaya, dari kecil sampai tua gak pernah berubah. Itu doang sih. Di sini, ini pada kelas berapa nih sekarang nih? Oh 10 semua. Oh masih jauh. Siapa yang udah tahu mau ngambil kuliah jurusan apa? Satu, 2. Cuman dikit. Mau jurusan apa? Teknik. Di mana? Oh UI. Itu di belakang? Ya pengennya apa? UI. Fisip. Yang lain? Apa tuh? Teknik industri. Ada yang mau masuk sastra nggak sih di sini? Oh, cuma 1. Oh, ada 2. Sastra apa? Apa? Oh, Inggris. Kalau yang belakang sastra apa tuh? Apa? Gue juga anak sastra di UI juga. Ada yang bisa tebak gak gue sastra apa? Dari muka gue nih kira-kira gue sastra apa nih? Jawa, Jepang. Oh, gue kayak wibu berarti ya. Apalagi tebakannya apa lagi? Arab, karena gue jenggotan. Oke. Terus Jerman terlalu susah, gue gak bisa Jerman. Apa? Sastra mesin. Nah,
Jadi gua ini sastra di UI, sastra Cina. Sastra Cina gua. Lulusnya umur 24. Karena susah gitu loh. Kalau di 34 nih pelajaran matkul bahasa asingnya apa? Hah? Oh, XU. Oh iya. Oh, sekarang udah berubah kali ya. Kalau dulu di zaman saya tuh Jerman, tapi susah banget, nggak bisa. Akhirnya saya ambil sastra Cina deh begitu. Ternyata susah juga Cina. Nah nanti, ini kalau pengalaman dari gue ya, kalau ngomongin impian, cita-cita, sebenarnya jurusan kuliah itu nggak nyambung-nyambung amat kok sama nanti lo mau jadi apa. Misalnya lo kuliahnya jurusan kriminologi, bisa aja tiba-tiba jadi YouTuber, nyambung-nyambung aja sih. Gue punya om gue itu kuliah di BINUS, ngambil komputer. Sekarang jadi kontraktor, nggak nyambung. Tapi bisa-bisa aja, karena jurusan kuliah sepengalaman gue nih ya, tidak nyambung-nyambung amat. Di kuliah itu yang lebih berguna adalah lingkungan kampusnya. Jadi kalau gue di UI kemarin nih ya, gue itu masuknya di sastra, di FIB. FIB itu merupakan fakultas yang paling kurang laku lah bisa dibilang. Tapi anak 34-nya banyak. Anak 34-nya mungkin mau masuk FE mungkin dapatnya FIB kali ya. Jadi banyak anak 34 di situ. Kalau di kampus gue itu di FIB, gue tuh melihat temen gue itu ada yang besoknya itu bingung mau makan apa, saking nggak punya duitnya. Kesian. Dari luar kota merantau, hari ini makan, besok nggak tahu mau makan apa. Tapi gue juga punya temen gue sastra Inggris ada, dia bingung tuh besoknya mau naik mobil apa, saking kayanya gitu loh. Dia itu anaknya yang punya gedung Menara Allah tuh, yang di TBC Matupang tuh. Kaya banget. Mau pakai Mini Cooper apa pakai apa ya? Itu gila itu. Jadi ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Itu di UI tuh gue melihat perbedaan yang bener-bener hetero banget. Jadi beda banget itu. Nah itu menurut gue hal yang lebih membentuk gue sih. Semakin dewasa dari ngeliat teman-teman yang beda-beda. Dibanding dari mata kuliahnya sebenarnya. Gue ini sekarang kerjanya adalah konten kreator sembari juga dagang skincare online. Kan nggak ada Cina-Cinanya kan, nggak ada pakai bahasa Mandarinnya gitu. Jadi benar-benar nggak kepake sama sekali. Gue itu dulu belajar puisi Mandarin coba. Buat apa coba belajar puisi Mandarin dipikir-pikir kan? Kalau belajar nyanyi lagu Jaicho mungkin masih mending kali, masih bisa dibuat tonton konser. Kalau puisi Mandarin buat apa gitu. Tapi sebenarnya ya itu, kuliah itu yang lebih berguna adalah lingkungannya sih. Jadi nanti kalau misalnya milih jurusan kuliah, kalau dapatnya pilihan pertama belum berarti mimpi lo gak bakal berubah juga. Bisa aja emang mimpinya udah mau masuk teknik kimia, bisa aja tiba-tiba di tahun keempat berubah, pengen jadi jurnalis mungkin aja. Nah, yang dapatnya di pilihan ketiga pun jangan sedih juga. Siapa tahu pas dapat pilihan ketiga, dapatnya sastra Jawa misalnya. Jangan sedih juga. Dapatnya filsafat. Jangan sedih juga. Filsafat ada Rocky Gerung. Itu lulusan terbaiknya tuh Rocky Gerung. Ada Dian Sastro. Ya sebenarnya jadi nggak apa-apa. Ntar kalau misal dapat jurusan yang pilihan ketiga, pilihan kedua, nggak apa-apa, jalanin aja karena jurusan kuliah nggak nyambung amat kok. Kalau kita mau tahu kapan kira-kira bakal tahu mau jadi apa, nah itu tergantung panggilan jiwanya datang kapan. Kadang kalau masih umur-umuran SMA begini ya, kan masih bingung mau jadi apa. Selain jadi orang kaya, bingung untuk mau jadi apa. Ya paling kan begitu. Ya gua pun di umur 25, 26 pun nggak tahu mau jadi apa. Ya kebetulan lagi dagang, ya bilangnya pengen jadi pengusaha, begitu-gitu aja sih. Cuman nanti dalam suatu poin umur kehidupan gitu ya, lu bakal nemuin tuh namanya menemukan panggilan jiwa. Dan bisa-bisa aja tuh panggilan jiwa lo itu nggak pernah lo pikirin sebelumnya. Baru di umur, kalau gue baru di umur menjelang kepala 3 tuh kepikiran, ini ternyata yang gue mau ternyata loh, bukan jadi pengusaha, bukan jadi TikToker, bukan jadi, baru ketemu tuh di umur
menuju kepala 3, dan itu beda banget dan itu nggak pernah gue bayangkan sebelumnya gitu. Jadi ya itu wajar-wajar aja sih. Yang namanya panggilan jiwa mah kita nggak tahu tuh kapan bakal datang. Apakah di umur 30 ke, apakah di umur 50 ke. Pokoknya panggilan jiwa itu berarti adalah panggilan di mana lo itu suka sama hal itu, lo itu juga peduli sama hal itu. Lo suka, peduli, sama lo bisa. Kalau nggak bisa nggak mungkin jadi panggilan jiwa. Jadi 3 tuh. Dulu gue kan konten ngomongin masalah kecanduan. Kan ada beberapa yang tahu gue bahas konten kecanduan gitu ya. Gue suka tuh ngebahasnya. Gue pun bisa ngebahasnya karena gue punya pengalaman. Tapi dibilang peduli apa enggak? Enggak terlalu peduli sih sebenarnya. Kalau misalnya yang nonton itu tiba-tiba tetap kecanduan ya bodo amat juga sebenarnya. Karena kan yang bisa merubah kan diri sendiri. Nggak mungkin gue merubah orang. Terus gue pindah lah kontennya konten tips move on misalnya gitu. Ya gue suka sih. Tapi apakah gue peduli ya enggak juga sebenarnya. Karena kan kalau mau move on itu mah urusan pribadi masing-masing ya. Baru sekarang nih gue bikin kontennya konten pungli. Nah konten pungli itu gue suka dan gue peduli itu. Jadi karena gue punya pengalaman setiap ke Indomaret gak punya uang receh, disuruh bayar parkir gitu ya. Wah itu gue jadi kesel banget tuh. Dan gue suka bahasnya. Dan gue peduli kenapa? Karena kalau ngerubah masalah tadi preman-preman tuh, itu kan bisa gue yang ngerubah sendiri. Kalau misalnya gue punya wewenangnya gitu, nggak perlu nungguin dari bantuan orang-orang sebenarnya. Jadi gue peduli. Nah itu ternyata itu merupakan panggilan jiwa gue tuh gue temu. Gue suka, gue seneng, dan gue peduli. Nah akhirnya apa? Akhirnya karena gue udah tahu nih ini panggilan jiwa gue nih. Gue nggak pernah bikin konten, tapi gue seneng banget sama bidangnya. Akhirnya gue mutusin buat S2 lagi. Jadi gue ngambil S2 lagi di UI. Lagi mau ngambil. Belum ada pengumumannya, tapi gue udah tes. Jadi gue ngambilnya itu kajian perkotaan. Sengaja karena emang tujuannya itu panggilan jiwanya adalah pengen ngurusin perkotaan gitulah. Nah itu gue baru ketemu tuh di umur-umur menuju kepala 3. Dulu mah gak pernah kepikiran. Dulu kan kepikirannya adalah ngambil jurusan pasti kan yang banyak lapangan pekerjaannya enggak nih. Ngambilnya hukum, ngambilnya ya tadi teknik kimia tuh kan jurusan terkenal tuh. Ngambilnya sastra, kalau sastra Inggris. Ngambil apa lagi kalau jurusan dokter lah semacam itu. Gak pernah kepikiran mau ngambil jurusan kajian perkotaan buat apa gitu. Gue sebenarnya udah S2 sebelumnya. S2 gue itu sebelumnya ngambil manajemen. Tapi ya itu S2-an aja sebenarnya sih. Karena ya rata-rata orang S2 kan ngambilnya manajemen. Cuman biar keren aja sih. Biar gelarnya panjang gitu. Cuman yang sekarang nih karena udah bertemu panggilan jiwa gue baru beneran mau S2 yang bener-bener karena sesuai tujuan hidup gitu loh. Malah kadang-kadang biasanya kalau kita ngambil jurusannya itu spesifik banget ya. Mungkin itu udah panggilan jiwa kali dibanding yang jurusannya ya kayak S2 gue yang manajemen gitu misalnya. Rata-rata ya karena jurusannya keren aja gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat jurusan yang tidak pilihan pertama gak apa-apa, gak usah sedih. Atau misalnya begitu masuk nanti di teknik kimia tiba-tiba semester kedua stres, terlalu susah atau pengen pindah. Menurut gue sih gak usah, lanjutin aja. Karena toh juga nanti bakal berubah lagi. Kalaupun nanti lo pindah, nanti juga bakal berubah lagi. Jadi terusin aja. Toh itu kan cuma pendidikan formal aja. Pendidikan itu kan di internet juga bisa belajar. Kecuali buat profesi ya. Buat profesi kayak dokter, kayak apa itu kan kuliah profesi. Tapi kalau kuliah IPS itu kan di online juga bisa belajar. Jadi terusin aja nanti kuliahnya. Di sini tuh sekarang masih ada nggak sih IPS sama IPA kalau SMA? Loh, terus gimana? Hah? Gitu, bisa begitu. Jadi bisa ambil fisika sama sosiologi gitu. Keren juga ya. Kalau gue tuh dulu anak IPS, jadi karena gue IPS, jadi gue udah nggak mungkin tuh milih mau masuk ke dokteran karena udah pasti nggak mungkin kan. Jadi pilihannya makin sedikit. Oh berarti sekarang semua orang bisa daftar kedokteran, bisa aja gitu ya. Keren. Oke, ini tinggal 5 menit lagi nih. Nanti kelas 3 pasti bakal berasa tuh, bingung mau ngambil jurusan apa. Kalau undangan masih ada nggak undangan? SNMPTN undangan masih ada nggak ya? Masih ada, oh itu enak tuh. Itu
Gue juga punya adik gue pun juga undangan masuknya. Enak tuh, karena ya orang bilang kalau undangan gak perlu belajar kan, tahu-tahu masuk aja gitu. Nanti kelas 3 bakal mulai kepikiran lah. Ya kalau orang tua mungkin bakalan minta untuk masuk jurusan yang keren-keren kali ya. Tapi kalau emang kalian suka sama jurusan yang kurang keren ya, kalau emang suka gak apa-apa, masuk aja. Gak usah takut bahwa itu bakal suram, gak juga kok. Gue ada teman gue masuknya itu arkeologi. Bayangin tuh belajar apa coba arkeologi. Arkeologi itu belajar tentang batu-batuan kan kalau kita mikir kan apaan coba nggak penting banget itu. Tapi enggak, sekarang orangnya hebat, keren gitu. Kerjaannya jadi penulis gitu kan, keren gitu. Istrinya juga arkeologi, jadi arkeolog beneran. Wah itu lebih hebat lagi tuh. Jadi sebenarnya jurusan kuliah ya dibilang apakah pasti bikin hidup lo bakal kerja yang sama dengan jurusan? Enggak sih. Jadi emang santai aja lah kalau cuma jurusan kuliah mah. Bahkan yang gak kuliah sekalipun juga yang hebat banyak juga. Jadi ya paling begitu sih yang mau gue ngomongin impian, cita-cita. Santai aja karena setiap bertambahnya usia, nambah setahun, 2 tahun, nambah 5 tahun, pasti impiannya bakal berubah lagi. Pas kecil mau jadi polisi, pas gede nanti berubah. Cuman satu yang gak berubah, pengen jadi orang kaya. Kecuali ntar umur 50, umur 60, pengennya masuk surga, udah gak mau jadi orang kaya lagi. Sekian dari gue sih, itu aja. Minus gue nambah nih, gak kelihatan. Ini ngomongnya kemana? Ngomongnya ke kamera. Saya Gamal, mari menjadi anak muda yang berdaya sejak muda.